Permisi Pak Ustadz, lanjut. Namanya Pak Ustadz dan program-program. Saya Haji Muhammad Yusuf Makmun yang pada saat ini di Pondok Pesantren Darul Nahdlatul Watan Pancor diamanahkan untuk memimpin salah satu lembaga di antara beberapa lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren, yaitu Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syamsiyah Nahdlatul Watan Pancor, yang alhamdulillah jumlah santriwatinya hampir 1000 di antara lembaga yang ada di pondok pesantren. Sementara lembaga yang ada di pondok pesantren ini jumlahnya lebih dari 20, yang mana ada di situ ada Institut Agama Islam Hamzan Wadi yang membawahi beberapa fakultas, juga ada Universitas Hamzan Wadi yang juga ada membawahi 20 lebih fakultas, sehingga jumlah mahasiswa-mahasiswinya 5.000-an untuk yang universitas saja, belum di Institut Agama Islam Hamzan Wadi. Demikian pula yang lain dari lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Nahdlatul Watan Pancor, di mana pondok pesantren ini adalah merupakan pondok pesantren terbesar di Nusa Tenggara Barat dan juga merupakan satu-satunya pesantren yang berawal dari madrasah yang pertama kali didirikan jauh sebelum merdeka Republik Indonesia, yang mana resminya madrasah yang disebut dengan Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang disingkat MWDI, yang beberapa saat lagi akan diulang tahunkan ke-83. Jadi sementara Republik Indonesia sudah baru 71 tahun, sebelumnya Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah ini sudah ada, merupakan cikal bakal perjuangan untuk kemerdekaan dan untuk kemajuan agama nusa dan bangsa, yang dirintis, yang didirikan oleh pendirinya, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang saat ini sedang proses usulan akan diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional, yang mudah-mudahan pada tanggal 10 November 2017 akan datang, akan diumumkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia, yang perjuangannya sudah tinggal beberapa persen lagi, insya Allah mudah-mudahan tercapai, di mana beliau adalah sosok orang yang sangat berjasa bagi agama nusa dan bangsa, termasuklah di dalam perjuangan untuk memerdekakan negara Republik Indonesia bagian timur lewat pondok pesantren, kemudian sampai perjuangan memerdekakan itu melawan penjajah dulu. Terjadi pemberontakan pada tahun 1946 di Lombok Timur, sehingga terjadi pertempuran dan akhirnya saudara kandung, adik kandungnya sendiri yang meninggal, mati syahid, salah satu pemimpin pemberontakan pada saat itu, yang alhamdulillah akhirnya penjajah gulung tikar. Dengan prakarsa dari pendiri Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid di bawah pimpinan adik kandungnya langsung, dengan beberapa para pengajar, para asatidz, ustazah dan santri yang ikut berjuang membela negara. Kemudian beliau adalah mengambil strategi di dalam perjuangan untuk negara, adalah mengambil posisi, yaitu posisinya sedang mengajar, dengan alasan kalau perjuangan melawan penjajah itu hanya sedikit kalau dibanding dengan perjuangan yang masih
Sehingga beliau menganggap perjuangan bukan hanya sekedar melawan penjajah, tetapi melawan kemunduran, kebodohan, dan lain sebagainya yang sangat membutuhkan perjuangan-perjuangan selanjutnya. Sehingga walillahil hamd, maka beliau tetap bertahan sampai akhir hayatnya tahun 1997 baru meninggal dunia. Walaupun pada saat perjuangan-perjuangan berbagai macam dulu sempat ada prediksi, ada yang mengatakan tidak akan lama, tapi alhamdulillah karena semangat berjuangnya yang sangat tinggi, ketika ada nasihat dari dokter dulu, kalau tidak salah itu pada saat membantu pemerintah untuk masalah KB dulu, yang saya ingat kalau tidak salah tahun 72 pada saat itu mengadakan pertemuan para tuan guru, para pimpinan pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Wathon, dikumpulkan, beliau jelaskan tentang masalah perKB-an, bagaimana KB ini kita terima atau tidak. Lalu beliau memutuskan KB diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nahdlatul Wathon menerima dan siap mendukung program pemerintah. Nah, pada saat penjelasan itu beliau jatuh sakit karena banyaknya perjuangan kegiatan yang ada sebelumnya yang berturut-turut, lalu capek sehingga jatuh. Datanglah datanglah dokter. Begitu dicek oleh dokter, lalu Pak Dokter pada saat itu menyatakan, Pak Kiai tidak ada obatnya, kecuali hanya satu-satunya, yaitu berhenti total untuk mengadakan kegiatan keluar terus setiap hari. Kalau tidak, maka tidak akan sampai 2 tahun. Ini kata dokter. Lalu sempatlah dialog jadinya. Pak, masa begitu Pak Dokter? Kan Pak Dokter tahu penyakit, semua penyakit itu ada obatnya. Ya, tetapi oleh dokter mengatakan tidak ada, kecuali hanya satu-satunya, yaitu berhenti keluar, berhenti mengadakan kegiatan yang berat. Tapi beliau tidak mau. Beliau berprinsip mengatakan, saya lebih baik dapat pahala walaupun sakit daripada sehat tapi kosong, 0,0 istilahnya. Lalu Pak Dokter sendiri menyatakan kalau begitu tidak akan sampai 2 tahun. Ya, terserah Pak Dokter, saya serahkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang penting saya berjuang untuk mengisi kemerdekaan dan supaya masyarakat semakin berhasil di dalam memperjuangkan untuk agama, nusa dan bangsa. Maka ternyata beliau kan bertahan sampai tahun 97 baru meninggal. Sedangkan dokter yang menyatakan beliau tidak akan sampai 2 tahun, ternyata dokternya yang tidak sampai 2 tahun. Mutasi dari Lombok Timur pada saat itu, kemudian 1,5 tahun setelah itu datang bupati yang melaporkan tentang musibah meninggalnya dokter tersebut yang sudah bertugas di Lombok Timur berapa lama itu, 20 tahunan kalau tidak salah. Itulah sebagai salah satu keistimewaan dengan semangat perjuangan beliau. Dokter meninggal lebih dulu, beliau masih bertahan sampai sekian puluh tahun lagi, walaupun dikatakan tidak akan sampai 2 tahun. Ini semangat berjuangnya itulah yang sebagai kesehatannya tidak pernah terganggu, walaupun sekali waktu ada terjadi, itu adalah namanya sunnatullah, pasti ada kurang, tapi kekurangan itu tidak menjadi suatu kelemahan, tetapi merupakan satu pelajaran. Dan alhamdulillah perjuangannya berlanjut sampai sekarang dan insya Allah seterusnya. Maka itulah sebabnya sangat layak akan ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Bukan hanya sekedar mendirikan madrasah,
mendirikan pengajian-pengajian, tetapi juga melawan penjajah pada saat itu. Jadi perjuangannya sekarang sudah menyebar, sudah bercabang-cabang sampai ke lebih 20 provinsi di negara Republik Indonesia ini. Artinya tidak mustahil akan menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Tidak mustahil, dan insya Allah kita tidak putus asa bagi warga Nahdlatul Ulama, pencinta Nahdlatul Ulama atau pencinta perjuangan beliau menyambut bahkan meneruskan perjuangan berikut, sehingga tidak akan lama insya Allah akan sampai ke beberapa tempat yang belum pada saat ini. Buktinya sudah sampai di Papua pada saat ulang tahun NWDI pada tahun Agustus tahun kemarin. Ada juga datang dari Papua yang datang langsung ikut juga sebagai peserta muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-13. Itu salah satu bukti sudah ibaratnya sampai Merauke sudah ada di sana. Nah, tinggal beberapa untuk formalitasnya yang belum. Adapun secara perorangan sudah ada beberapa banyak. Tinggal ke pengorganisasiannya. Insya Allah mudah-mudahan itu akan tercapai, mudah-mudahan tidak lama, dan ini merupakan tugas dan kewajiban bagi kami generasi penerus untuk mengupayakan perjuangan beliau itu supaya sukses. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan sekelumit dari perjuangan beliau, semangatnya yang luar biasa untuk memperjuangkan khususnya untuk masyarakat NTB, umumnya untuk Nusantara semua. Demikian, terima kasih.